Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis taklim Khairun Nisa, Ibu Hajah Siti Surtinah beserta pengurus-pengurus yang lainnya, yang semoga beliau beserta pengurus yang lainnya dan jamaahnya semuanya saja semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, masih melanjutkan kajian kita, kajian hadis qudsi, sekarang yang ke-55, betul nggih? Halaman 337. Tentang qillatut ta'am, sedikit makan. Qillatut ta'am, sedikit makan. Kata para ulama, ada 3 hal yang kalau kita lakukan maka hati kita melek, nggak merem. Apa 3 hal itu? Yang pertama, qillatul kalam, sedikit bicara. Bukan tidak bicara, tapi sedikit bicara. Jadi kalaupun bicara yang bermanfaat. Rumusnya falyaqul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau diam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Hifdzul Lisan, dalam pembahasan tentang Hifdzul Lisan, beliau mengatakan kalau kita yakin yang kita bicarakan baik, bicaralah.
Kalau kita ragu yang kita bicarakan baik atau buruk, sebaiknya diam. Kalau kita tahu itu buruk yang akan kita bicarakan, seharusnya diam. Yang kedua, qillatun naum, sedikit tidur. Maksudnya banyak sholat malam. Jadi orang itu kalau rajin sholat malam, Allah janjikan kemuliaan. Di surah Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang kalau rajin tahajud, Allah janjikan kedudukan yang terpuji, mulia. Sudah begitu di surah Al-Muzammil, Al-Isra ayat 79, betul nggak? Al-Isra itu Bani Israil, surah ke-17 ayat 79. Terus di surah Al-Muzammil Allah juga janji untuk Nabi saat itu yang mengerjakan salat malam, kata Allah dalam ayat itu, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Sungguh kami akan memberikan kepadamu wahai Nabi ucapan yang berat, maksudnya wahyu. Kalau untuk kita apa Ustaz? Kan kita nggak mungkin dapat wahyu. Kalau kita tahajud, maka kita akan dianugerahi oleh Allah ucapan yang berat. Di antara penjelasan para ulama, kita akan diberi ucapan yang ada ruhnya, sehingga omongan kita itu didengar orang itu. Orang kalau rajin sholat malam dengan baik dan benar, omongannya itu ada ruhnya, ada ruhnya, sehingga berbobot, didengerin orang itu. Ya, ada ruhnya apa ya bahasanya? Kalau orang Jawa bilang ono yonine, ada pengaruhnya. Ya, jadi ada ruhnya, bukan omong kosong. Gitu. Jadi omongan itu ada bobotnya, bisa menembus hati, kira-kira gitu. Terus yang ketiga, qillatul akli, sedikit makan. Sedikit makan di sini maksudnya banyak puasa. Orang kalau rajin puasa itu insya Allah dia dekat dengan pertolongan Allah. Karena orang yang puasa itu doanya mustajabah insya Allah. Dan Allah janji juga bahwa ketika Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah, itu di Al-Baqarah ayat 180 ayat 100 berapa itu Bu? 153 itu Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Itu orang-orang yang telah beriman, mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Itu diantara tafsirnya sabar itu adalah puasa artinya. Nah, orang yang puasa itu berarti dekat dengan pertolongan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, sabar dalam ayat itu ada yang menafsirkan puasa maksudnya. Jadi cara minta pertolongan Allah itu diantara dengan cara puasa. Orang yang rajin puasa berarti dekat dengan pertolongan Allah. 3 itu Bu. Sedikit bicara, sedikit tidur, sedikit makan. Sedikit bicara bukan tidak bicara Bu ya. Bicara tapi yang baik atau diam. Yang kedua, sedikit tidur maksudnya banyak tahajud, salat malam. Sedikit makan maksudnya banyak puasa. Itu riyadhahnya hati supaya melek. Kalau kata kiai saya dulu, coba 40 hari begitu, insyaallah hatinya melek. Hati melek itu jadi punya ketajaman intuisi, ketajaman batin, sehingga ya kita lebih peka terhadap peringatan-peringatan dari Allah, lebih mudah menerima nasihat, lebih mudah menangis karena Allah gitu, lebih mudah menerima petunjuk dari Allah, itu lebih mudah. Nah itu kalau kata guru saya dulu, saya punya kiai namanya Allah yarham Kiai Haji Hasan Abdul Wafi rahimahullah, beliau mengatakan coba ini diamalkan 40 hari ya. Wah ini insyaallah akan terasa hati itu melek, kata beliau begitu. Allahu Akbar. Dan dalam Islam itu kalau kita perihal sedikit makan itu
Intinya satu, makan itu yang penting halal, thayyib dan tidak berlebihan. Sebenarnya intinya itu aja sih sebenarnya. Halal, thayyib dan tidak berlebihan. Ustadz itu modelnya banyak makannya, kok ngajar sedikit makan gimana? Jangan salah, saya ini makannya sedikit loh, Bu. Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Ini bukan berarti larangan kita makan banyak, Bu ya. Yang nggak boleh itu berlebihannya itu aja sebenarnya. Saya mungkin termasuk tipe orang yang mungkin bukan tipe orang yang itu makan sebelum makan saat lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Orang seperti saya ini susah, Bu, begitu itu. Karena jadi ustadz itu kemana-mana sering disegani. Disegani itu kasih sego, kasih nasi. Dikasih nasi. Ya gimana? Ustadznya nggak gemuk, kemana-mana dikasih makan. Jadi, tapi boten, intinya satu, Bu ya. Monggo silakan makan, yang penting halal dan thayyib. Terus jangan apa, Bu? Berlebihan. Jangan berlebihan. Saya itu hampir semua dokter yang saya dengar lah itu. Sebenarnya itu makan apa aja nggak apa-apa, yang penting kalau karena muslim ya halal thayyib. Tidak ada masalah. Dan satu lagi, jangan berlebihan. Saya masih ingat ketika bapak saya sakit itu. Dok, boleh nggak? Dokter boleh nggak makan ini? Oh, boleh Pak, boleh. Bang, boleh. Semuanya boleh Pak. Yang penting halal, thayyib, boleh nggak apa-apa. Yang penting satu, jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan nanti ketemu saya lagi Pak, kata dokternya itu. Oh, lanjut. Jadi itu ya intinya ya. Qillatut ta'am, sedikit makan atau menyedikitkan makan. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, lam yaltahifil ibadu bilihafin ablaghu indi min qillatit ta'ami min qillatit tu'mi, rawahu ad-Dailami. Tidak ada perlindungan yang lebih kuat bagi hamba-hambaku kecuali menyedikitkan makan. Hadis qudsi riwayat Ad-Dailami dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perlunya membatasi makan. Orang tidak akan dapat menjaga atau melindungi diri dari keselamatan dan dari kelemahan dan kelumpuhan serta berbagai penyakit tanpa menyedikitkan makan. Membatasi makan dapat memberikan waktu istirahat bagi tubuh dan akal serta memelihara keduanya dari bahaya penyakit. Kalau kata pakar-pakar, saya hanya membaca, saya bukan ahlinya, cuman saya mengetahui itu ini sesuai dengan konsep dalam agama kita. Sebab orang sakit itu kebanyakan dua, feel and food kan itu ya. Jadi feel pikiran, yang kedua food, makanan. Tapi yang paling banyak sebenarnya dari pikiran. Yang paling banyak itu dari pikiran. Yang paling banyak. Ya, saya bukan peneliti, saya cuma baca hasil penelitian para peneliti-peneliti itu. Saya ulang, kebanyakan penyakit itu munculnya dari feel and food. Tapi yang paling banyak bukan dari food, tapi dari feel, dari pikiran. Ya, nanti dokter yang bisa menjelaskan, saya bukan ahlinya ya. Saya ulang ya, saya bukan ahlinya, saya cuma mendengarkan penjelasan ahlinya. Kalau ada dokter nanti tolong dikoreksi saya. Orang itu kan kalau pikirannya konsep, dalam arti overthinking lah misalnya, berlebihan dalam berpikir sampai budrek, sampai stres misalnya, itu pasti mengganggu metabolisme tubuh. Ngoten nggih? Organ-organ tubuh itu pasti terganggu. Karena ini kan memerintah organ kan. Ibu tahu nggak kenapa ibu direfleksi, di titik-titik refleksi? Titik itu merefleksi otak untuk memerintahkan organ yang dimaksud untuk supaya maksimal kerjanya gitu loh. Lalu otak konslet terus piye?
Nonton lho nggih. Makanya terus aneka penyakit itu kadang muncul. Itu ya karena penyakit pikiran itu. Allahu Akbar. Asam lambung naik, pikiran ya, betul nggih. Saya itu punya saudara. Beliau itu sakit paru-paru. Jadi sakit paru-paru, penyakitnya rupa-rupa. Beliau sakit paru-paru. Saudara kandung, bukan saudara paman, Pak D lah. Pak D tapi Pak D sepupu. Beliau itu dinasihati oleh dokter. Saya masih ingat itu nasihat dokter itu sama beliau. Obatnya sampean iki ojo kakean pikiran. Sakit paru-paru itu obatnya jangan banyak pikiran. Kata dokter, itu dokter yang ngomong itu. Akhirnya beliau pulang, ya sambil menjaga kesehatan, beliau mencoba untuk tidak terlalu banyak beban pikiran. Qadarullah sampai detik ini saya ngomong sembuh beliau, sehat beliau, masya Allah. Sembuh, alhamdulillah, masya Allah sehat beliau. Padahal saat sakit paru-paru udah koyok-koyok, udah koyok-koyok apa bahasa Indonesianya ya. Terus kayak menegangkan gitulah gitu. Qadarullah, beliau coba lepas pikiran yang memberatkan beliau itu. Terus lebih banyak berserah kepada Allah lah. Kok qadarullah sembuh. Dengan izin Allah itu sembuh. Dengan izin Allah. Allahu Akbar. Tidak bisa dipungkiri beberapa jenengan asam lambung naik kan diantara sebab pikiran nggih. Daripada salah makan kebanyakan pikiran. Satu lagi, saya itu pernah ngobrol sama ibu-ibu di Kemang 2, Kemang Pratama itu. Beliau ini pengidap kanker beliau. Nah beliau cerita sama saya gini, saya itu Ustadz, kalau pikiran jejak bener, kalau pikiran itu baik sangka sama Allah, pada sama pikiran bersih gitu ya, itu saya sehat Ustadz, sehat, alhamdulillah masya Allah. Tapi saya tidak boleh punya pikiran jelek dikit aja sama orang, langsung rasanya sakit semua badan saya, kayak kumat gitu loh. Jadi harus bisa jaga pikiran dan hati itu. Saya membayangkan begini, bayangan saya saat itu gini. Kita kadang punya pikiran jelek, nggak terasa sakit, itu kan karena kita, alhamdulillah, masya Allah masih sehat. Tapi tanpa kita sadari, kita sedang menabung dengan pikiran yang jelek itu, kita sedang menabung penyakit sebenarnya. Makanya saya pernah nonton di sebuah televisi saat itu O Channel yang saya ingat saya O Channel saat itu. Itu ada orang yang mengatakan orang kalau dari mudanya temperamen ngamuan itu biasanya tua-tua itu kena diabetes biasanya. Katanya gitu. Tapi memang beberapa teman-teman yang ngamuan itu yang ngono rata-rata. Tapi ada orang yang ngomong gini, itu enggak sabar kok kena juga. Sabar kok kena juga. Wah itu dokter yang tahu lah kan, karena kan diabetes itu ada dua model kan, ya apa tipe saya nggak paham lah itu. Tapi secara umum itu orang kalau temperamen itu rata-rata nabung penyakit. Ibu-ibu tahu nggak kenapa kalau kita sering marah itu kok cenderung cepat tua? Pertama, ibu kalau tahu harimau itu anaknya baru lahir aja udah berkumis ya. bercanda kalau itu. Kalau ini yang ini saya serius. Ada sebuah riset. Saat itu saya pas ngaji tafsir. Saya ulang Bu, saya bukan ahlinya Bu ya. Apa yang saya kata ini berdasar risetnya orang-orang ahli-ahli itulah. Saya cuma pas ngaji tafsir saat itu. Tentang kulit bashar. Kan kita ini manusia, bahasa Arabnya apa? Di antaranya insan, ada bashar. Bashar itu kita disebut makhluk bashar, ada kulitnya gitu maksudnya. Kenapa kok pakai istilah kulit? Ada pembahasannya termasuk gini Bu. Orang itu kalau bahagia gitu, senyum bahagia. Itu saraf-saraf yang ada di bawah kulit itu darah lancar mengalir. Sehingga awet muda. Cari ini ngono, cari ini. Tapi lek ngamuan, mecutut, itu darah ke saraf-saraf bawah kulit itu gak lancar Bu. Gak lancar.
Itu makanya terus kemudian non saya nggih rada siji gitu lah. Nah itulah kenapa kadang non sewu. Itulah kenapa kemudian ini bukan kata saya. Ya, nanti silakan tanya sama dokter. Saya kan cuma dengar penjelasan. Seorang wanita itu dalam puncak kecantikannya ketika libidonya naik tinggi. Katanya. Pas lagi sangat bergairah itu cantik-cantik itu di situ. Itu kata dokter itu. Kenapa? Darah lancar naik wah. Loh gitu itu. Nah, itu kan berkaitan dengan emosi kan? Perasaan itu. Makanya ibu yang cari alasan untuk bahagia. Mbuh yo apa carane pokoke. Ya cari alasan untuk napa? Bahagia. Mbuh yo apa carane. Kan yang membuat orang tidak bahagia itu kan kenapa? Terlalu fokus dengan yang menyedihkan, melupakan yang membahagiakan. Sehingga lupa bersyukur kadang. Satu kesedihan itu bisa melupakan 1000 kenikmatan loh. Kalau kita salah fokus. Maka kita belajar untuk lebih fokus kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk supaya kita ini selalu bersyukur. Semoga Allah memudahkan kita untuk bersyukur ya. Amin. Allahumma amin. Feel dan food nggih. Pikiran sama apa? Nah, saya secara pribadi ini mungkin saya sering cerita di sini ya. Kalau apa-apa kalau bisa dipikir kita pikir, Bu. Ini kita ngaji di masjid sedang hujan. Sambil doa nggih. Sambil doa insyaallah dan semoga doa kita mustajabah. Amin. Ya, tentu saya doakan semoga segenap harapan baik kita segera Allah ijabah dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah. Bitaisir wa sa'ada wal karamah min ghairi ta'abin wala masyaqqatin innallaha ala kulli syai'in qadir wa fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram. Amin. Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan sambil ngaji sambil doa karena ini insyaallah tempatnya masjid mustajabah, waktu ngaji juga mustajabah, ada hujan juga insyaallah mustajabah. Allahumma shayyiban nafi'an Allahumma hawalin wa amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran yang mulia diterangkan bagaimana cara berhemat dan berlaku sedang, tidak melampaui batas dalam hal makan dan minum. Allah Ta'ala berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang suka berlebih-lebihan. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dalam Islam kita diperintah untuk makan dan minum. Yang penting satu, halal, thayyib. Satu lagi yang kedua apa? Jangan berlebih-lebihan. Saya mau terangkan dulu, Bu. Ibu-ibu kalau lapar ngapain? Berarti makan karena lapar. Kalau ibu-ibu makan karena lapar, ibu-ibu gak dapat pahala, gak dapat dosa. Kenapa? Karena hukum asalnya makan itu mubah. Mubah itu gak ada pahalanya, gak ada dosanya, Bu. Itu mubah namanya. Satu. Sekarang kalau kita rubah begini, Bu. Begitu ibu-ibu lapar, ibu berpikir begini, perintah Allah kalau lapar apa ya? Perintah Allah kalau lapar apa tadi, Bu? Makan. Berarti ibu makan karena perintah Allah. Beda apa beda? Yang pertama tadi ibu makan karena lapar. Yang kedua makan karena perintah Allah. Beda apa beda? Beda. Yang pertama nggak ada pahalanya, walaupun nggak ada dosanya juga. Kalau yang kedua berpahala insya Allah. Kenapa? Karena makannya karena perintah Allah. Terus cara makan yang ikut cara makannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu makannya bismillah, tangan kanan hamdalah, dan tidak berlebihan. Nah, kalau kita makannya kayak gitu, Bu, kita nggak cuma dapat pahala, Bu. Dapat pahala, ampunan plus cinta Allah.
Ali Imran ayat 31. Ya qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Nabi, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah maka ikutilah aku. Maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Makanya mulai sekarang Bu, kalau lapar jangan makan karena lapar, tapi ingat perintah Allah. Perintah Allah kalau lapar apa? Makan. Jadi kita makan karena perintah Allah. Cara makan yang ikut cara makannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Bu, dapat pahala, dapat ampunan, dapat cinta Allah. Ali Imran ayat 31. Paham nggih? Itu di antara. Nanti dikembangkan minum juga sama. Tadi ada yang terputus tentang pikiran nih. Saya cara pribadi itu ngeten Bu. Apa-apa yang bisa saya pikir, saya pikir. Wong perintah berpikir itu ada. Jadi apa-apa yang masih bisa dipikir ya itu kita pikir. Dan perintah berpikir dalam Al-Quran itu ada, bahkan jumlahnya hampir sama dengan perintah berzikir. Karena ulil albab itu Bu, orang yang cerdas menurut Allah di surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 itu adalah orang yang punya dua kesadaran sekaligus, yaitu kesadaran fikir dan kesadaran dzikir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ayat ini menerangkan tentang orang yang cerdas menurut Allah. Itu adalah orang yang punya dua kesadaran sekaligus. Itu kesadaran fikir dan dzikir. Kesadaran dzikir dan fikir sekaligus. Dan Nabi itu sebenarnya termasuk yang resah dengan, menurut satu riwayat atau kamakal, dengan sebagian umat beliau yang hanya berzikir nggak mau mikir, atau mikir gak belum dzikir. Itu juga meresahkan itu. Yang Nabi kita mau sallallahu alaihi wasallam merujuk pada ayat ini, kiranya au kamakal kita ini ya berpikir, ya berzikir, ya berzikir, ya berpikir. Makanya kalau ada orang yang mengatakan begini Bu, udah jalani aja nggak usah dipikir, kalau saya nggak setuju. Kenapa? Karena perintah berpikir itu ada. Kok nggak boleh berpikir gimana? Kok nggak usah berpikir gimana? Tapi kalau begini saya setuju. Udah jalani aja nggak usah pusing. Nah itu saya setuju itu. Kenapa? Karena perintah pusing tidak ada Bu dalam Al-Quran. Ngerti nggih? Jadi kalau perintah berpikir itu ada dalam Al-Quran. Makanya kalau ada orang ngomong udah jalani aja nggak usah dipikir, itu saya nggak setuju itu. Kenapa? Karena perintah berpikir ada dalam Al-Quran. Tapi kalau begini, udah jalani aja nggak usah pusing, nah itu saya setuju. Kenapa? Karena perintah pusing itu tidak ada dalam Al-Quran. Paham nggih? Nah, pun apa-apa kalau masih bisa dipikir, saya pikir. Tapi kalau udah mulai overthinking, kan ada masa di mana kita mulai berlebihan dalam berpikir, mulai mau stres itu loh. Biasanya saya memarahi diri saya sendiri Bu. Saya marahi. Ngapain kamu pusing? Saya marahi gitu. Kayak nggak punya Tuhan aja, saya bilang gitu. Itu saya marahi diri saya sendiri. Ngapain kamu stres, kamu pusing, kayak nggak punya Tuhan aja. Udah serahkan sama yang menciptakan kamu. Emang yang ngatur hidup kamu itu kamu apa? Emang yang ngatur nasib kamu itu kamu apa? Udah serahkan sama pencipta kamu. Siapa? Allah. Jadi saya memarahi diri saya sendiri Bu, untuk supaya nggak stres itu. Karena kalau nggak dimarahi itu kadang overdosis nanti. Naudzubillah min dzalik. Berlebihan itu bahaya. Ngoten nggih. Adapun ada fakta ya, ada sebagian orang itu yang masalahnya nggak kena dipikir Ustaz. Fakta nggih, sebagian orang kan ngalami masalah
jalan keluarnya itu nggak tergambar. Saya itu pas bapak saya sakit, Allah yarham, saat itu beliau sakit yang akhirnya sembuh, yang saat itu kan sakit yang kedua yang beliau yang sampai meninggal. Yang pertama ini sampai sembuh. Itu yang pertama pas beliau sakit koma selama berapa hari itu. Saya tuh udah bisa bayangkan bagaimana bapak saya bisa bangun dan baik kembali. Itu nggak bisa saya bayangkan saat itu. Tapi kita punya Tuhan, kita kan punya Allah, serahkan sama Allah sambil doa terus. Ya semua terkembali pada Allah. Alhamdulillah kok qadarullah napa sembuh. Bahwa yang kedua nggak sembuh karena memang ajalnya kan. Ya ajar. Mendingan kita usaha. Itu sama dengan Allahyarham ibu saya juga sama. Di rumah sakit yang pertama itu udah divonis kanker usus ibu saya itu. Untuk meyakinkan dibawa ke rumah sakit yang lebih maju. Itu selama proses pemindahan ke rumah sakit yang berikutnya itu kene wiritan tok wis donga. Mudah-mudahan salah diagnosa. Mudah-mudahan itu sakit biasa aja. Ternyata betul hanya infeksi usus biasa. Begitu dibawa ke rumah sakit yang lebih canggih lagi ternyata hanya infeksi usus biasa. Pertanyaannya gini Bu, bisa nggak salah diagnosa? Bisa gini juga nggak? Sebenarnya pertama tadi benar sebenarnya. Terus Allah rubah bisa nggak juga? Bisa. Ya maksud saya gitu aja lah. Terlepas apa yang Allah lakukan, itu kita yang penting jangan putus asa. Karena saya nggak nyampe otak saya udah gimana. Kalau saya bukan dokter, saya bisa apa saya? Cuma bisa doa itu udah dikuatin. Dipikir teman-teman ya budrek. Malah sok-sok nama ini darah tinggi nah, daripada serahkan sama Allah aja. Nah ngomong serahkan pada Allah aja itu Bu, itu jangan dikira tidak ada dampak positif setelah itu loh. Karena Allah udah janji, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupinya itu. Itu udah janji Allah itu Bu. Siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan apa Bu? Mencukupinya. Saya punya jamaah orang Kemang. Dulu tinggal di saat cerita sama saya masih tinggal di Villa Taman Kartini saat itu. Beliau itu punya masalah mobilnya hilang gara-gara kena sindikat sopir gitu. Beliau satu pakai sopir baru, rupanya dia sopir ini sindikat pencurian mobil. Mobilnya hilang ceritanya jamaah saya itu. Naudzubillah min dzalik. Udah berusaha, mentok ceritanya. Mentok kata istrinya yang jamaah saya ngomong gini, udah pasrah wae lah, serahkan sama Allah udah. Begitu ngomong pasrah itu, qadarullah kayak dapat ilham gitu ya. Oh iya, kan kita punya saudara ini ya. Aku akhirnya hubungi saudara itu, yang saudara itu punya koneksi dengan preman-preman di wilayah itulah gitu. Yang akhirnya qadarullah mobilnya kembali. Yang tadinya nggak kebayang solusinya, begitu ngomong ya udah kita serahkan sama Allah. Tahu-tahu terbesit ilham semacam itu sampai ketemu mobilnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu itu. Perlu kita ini menyadari pentingnya keberserahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini makhluk yang terbatas. Jadi selagi masih bisa dipikir Bu nggih. Selagi sudah kena pikir, serahkan kepada Allah. Jangan dipaksakan terus mikir. Kayak mangke kuatri ini kuwau, budrek niku wae. Nauzubillahi min syarri dzalik. Petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuntun kita agar jangan terlalu banyak makan dan minum. Diterangkan bahwa wadah yang paling buruk diisi ialah perut. Dan bahwa berlaku sedang dan tidak berlebih-lebihan ialah mengisi perutnya sepertiga saja dengan makanan, sepertiga lagi dengan minuman, sedang sepertiga lagi untuk nafasnya. Tahu Bu? Ngukurnya pakai apa? Kenapa ngukurnya pakai? Oh,
Dikira-kira mawon. Dikira-kira. Jadi contoh ngeten Bu, contoh ngeten. Saya itu kalau dikasih makan orang, kalau ditandingkan itu sering nggak habis. Karena jamaah itu membayangkan ustadznya kan dikasih yang banyak gitu loh. Padahal saya itu orangnya nggak makan banyak kalau depan jamaah, nggak banyak. Sering nggak habis saya itu. Kenapa? Karena ditanding tidak dengan ukuran saya. Tapi kalau saya yang nanding sendiri, insya Allah habis. Kenapa? Saya tahu kondisi perut saya. Katanya saya endong. Tapi jangan lapar mata ya, jangan lapar mata ya. Kalau lapar mata, walaupun ngambil sendiri, nggak habis. Asal jangan lapar mata. Bismillah, mengukur kemampuan perut, katanya saya endong wae lah. Atau 2 entong saja misalnya. Misalnya gitu. Nah, itu misalnya. Nah, itu ngukur kemampuan ngukur. Tapi kalau pas agak lapar ya agak banyak juga ngambilnya itu. Ya, jadi ngukur kemampuan aja. Yang penting jangan berlebihan kata mau. Nggih, yang penting jangan berlebihan. Ya pasnya sepertiga nggih wangel ngukurnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat At-Tirmidzi dan yang selainnya, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dalam sahihnya bersumber dari Miqdam ibn Ma'di Karibah. Ma mal ibnu Adam wi'an syirran atau syarran min batnihi bihas ibni Adam luqaimatun yuqimna sulbahu fa idza kana la muhamalata fa'ilan fa sulusun li ta'ami wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafsihi. Tidak ada satu wadah pun yang diisi oleh Bani Adam lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah baginya beberapa suap untuk memperkokoh tulang belakangnya agar dapat tegak. Apabila tidak dapat dihindari, baiklah sepertiga makanannya. Bagilah ya sepertiga makanannya, sepertiga lagi untuk minumannya dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Sekampangannya jangan makan berlebihan. Itu intinya itu pesannya itu. Jadi kalau asasnya dalam Islam itu sebenarnya Bu, makan itu sekedar supaya kita bisa tegak berdiri itu aja. Adapun kok kemudian kita mau makan banyak, Nabi berpesan ya lek panjen tenanan pengen makan akeh, pengen makan banyak, paling enggak sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Jadi kasih ruang di dalam perut itu. Al mu'minu yaqulu fi mi'an wahidin wal kafiru yaqulu fi sab'ati am'a'a. Orang mukmin makan untuk 1 perut, sedangkan orang kafir makan untuk 7 perut. Hadis riwayat Bukhari, Muslim yang sumber dari Ibnu Umar, hadisnya sahih. Jatah orang banyak dimakan sendiri. Orang beriman yang enggak. Bahkan kadang kalau di masa Nabi menyarankan yang cukup dimakan untuk 2 orang adalah dimakan dengan 4 orang atau 3 orang. Yang cukup dimakan 4 orang adalah dimakan dengan 8 orang. Itu seperti itu. Itu anjuran Nabi itu gitu akamakal. Makanya betul itu Bu, sepiring berdua itu betul. Bukan 2 piring sendiri. Jadi sepiring berdua itu betul. Bukan sendiri 2 piring bukan. Enggak puas Ustaz. Saya mungkin pernah cerita di sini Bu ya. Suatu saat saya ketemu dengan jamaah di acara pengajian saat itu. Saat waktunya istirahat, menunya itu kambing guling. Saya masih muda saat itu, Bu. Makannya banyak. Sekarang juga masih banyak sama. Nah, terus saya nanya ke jamaah saya, karena beliau ngambilnya dikit. Pak, kok ngambil dikit, Pak? Kok nggak ngambil banyak? Apa jawaban beliau?
supaya bisa menikmati lebih lama, Ustaz. Jadi kalau menikmatinya sedikit itu kan insya Allah lebih sehat, sehingga bisa lebih lama menikmati kambing guling itu. Maksudnya ya begitulah. Oh, gini. Itu satu. Yang kedua, suatu saat saya makan sama adik saya makan durian Medan. Adik saya itu makan dikit sudah selesai. Saya bilang, "Le," adik itu tole banget, "Le, kok dikit makannya?" Kata adik saya, "Iya, Cak. Enak itu lah titik. Enak itu kalau sedikit. Enak itu kalau sedikit. Kalau banyak itu iya nggak enak." Dan itu terbukti memang itu. Saya mungkin pernah cerita di sini ketika saya makan bakso Malang, satu mangkok, enak itu. Saya pikir karena enak, saya pesan lagi satu mangkok lagi itu. Menyesal saya. Betul, menyesal, enak. Iya, menyesal saya itu. Beli yang kedua itu menyesal saya. Ngerti yang ngono siji ae. Ternyata kebanyakan tuh malah enak. Iya. Itulah kenapa di samping memang begitu aturan sunnatullahnya, Islam itu mengajarkan sudahlah makan, minum, yang penting halal, thayyib, dan jangan berlebihan. Itu seperti itu. Terus kemudian semestinya orang mukmin makan hanya sedikit apabila tidak ingin dinamakan orang kafir. Ini kesimpulannya yang nulis buku ini. Enggak. Bukan, enggak ada hubungannya makan banyak dengan kafir, itu enggak ada. Cuman dulu orang kafir itu makannya serakah. Yang betul jangan terus dikatakan kafir. Jangan seperti orang kafir yang makannya serakah. Orang kafir kan enggak peduli halal haram. Orang kafir itu enggak peduli halal haram. Enggak kenal batas. Wis pokoknya melampaui batas mereka itu. Makanya kita jangan seperti mereka gitu loh maksudnya itu. Karena orang-orang yang enggak kenal batas itu apa saja dimakan. Bahkan bisa siapa saja dimakan sama dia. Soto, sate, siti dimakan juga itu. Aspal dimakan. Semuanya dimakan. Manusia itu kalau udah serakah itu sampai aspal aja dimakan. Semen, beton dimakan. Pernah ada proyek 5 km dan ketebalan cor jalan itu harusnya 20 cm. Sama orangnya cuma digarap 18 cm ketinggiannya. Ditegur sama orang setempat, "Pak, di informasi 20, kok cuma 18? Halamas cuma 2 cm. 2 cm kali 5 kilo. 5 kilometer kali lebar lagi. Berapa semen itu yang diambil? Berapa banyak yang dimakan oleh orang-orang yang serakah? Makanya manusia itu kalau udah serakah, kalau bahasa Al-Qur'an itu ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih bejat daripada, lebih sesat daripada binatang. Ibu-ibu kalau tahu bajing ya, bajing itu tupai. Itu kalau nyolong kelapa, berapa kelapa yang dia curi? Paling hanya 1-2 buah kelapa yang dia curi, dilubangi, dimakan bareng-bareng. Coba kalau bajingnya ditambahi AN, Bu. Nah, itu bukan cuma kelapa satu, kelapa se-Indonesia bisa dia yang menguasai. Tanda tangan kopral se-Indonesia dia yang menguasai. Itu manusia itu. Allahu Akbar. Kalau ada rasek senggarangan itu masuk ke kandang ayam, berapa ayam yang dimakan? Paling cuma 1. Itu pun hanya bagian dalemannya aja. Coba kalau maling ayam masuk ke kandang ayam, wow, sak kandang-kandang, sak ndok-ndoknya digawe. Itu manusia itu begitu.
Memang manusia itu kalau sudah baik, baiknya bisa melebihi malaikat. Sampai malaikat diperintah oleh Allah untuk melayaninya. Tapi kalau udah jahat, kata Syekh As-Saqati rahimahullah, beliau mengatakan sampai iblis ketemu sama dia itu malu. Kenapa? Kalah jelek. Fir'aun itu yang ngajari sesat itu iblis. Tapi Fir'aun ngaku sebagai Tuhan. Padahal iblis saja tidak pernah merasa dirinya sebagai Tuhan. Oh, ada guyonan orang itu di Indonesia ini, setan mau goda orang Indonesia itu malu. Kenapa? Idenya kalah sama orang Indonesia. Nah, setan itu mau goda orang itu untuk korupsi 6 miliar. Kok malah nyolongin 6 T. Sampai yang bertete itu ada tahu. Wallahu a'lam bishawab. Pun monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Sekarang tanggal 15 nggih. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh monggo. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul dengar. Sering menyampaikan apa? Oh, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kenapa? 1000 dinar. Ya. Oke. Saya tidak tahu ya kenapa ayat itu kok disebut ayat 1000 dinar. Tapi saya mau cerita mawon, saya cerita saja. Ayat itu ada sababun nuzulnya. Nanti ini kan diskusi nggih. Kalau ini selesai, insya Allah kalau berkenan, tapi kita ngaji sababun nuzul. Sababun nuzul atau nanti ngaji Ar-Rasul Al-Mu'alim. Kalau masih mau ngaji sama saya. Jadi ini kan sababun nuzul, ada sababun nuzul. Sababun nuzul itu sebab turunnya ayat At-Tolak ayat 2 dan 3 itu. Ibnu Abbas yang cerita, Bu. Ceritanya itu ada orang tua sowan itu menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Ibnu Abbas ini. Ya Rasulullah, anak saya ditawan oleh musuh. Ibunya galau, ibunya resah. Apa yang harus kami lakukan? Kata Nabi, bertakwalah kepada Allah au kamakal, dan perbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Akhirnya orang ini pulang mengamalkan takwa itu. Sebagaimana ayat itu kan takwa ini. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia solusi dan rezeki yang tak terduga kan. Maka dia pulang mengamalkan takwa dan memperbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Dah lama sowan lagi dia menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata orang itu, ya Rasulullah, alhamdulillah anak saya sudah bebas, pulang-pulang bawa kambing banyak. Saya tanya, "Le, ini gimana ceritanya kamu itu? Wong ditawan oleh musuh kok malah pulang-pulang bawa kambing banyak kamu itu?" Begini, Pak. Suatu saat yang bagian jaga saya itu lengah. Saya pergi aja. Kok ada kambing rampasan perang, saya bawa pulang aja sekalian. Jadi dia pulang bebas itu sambil bawa rampasan perang yang ditawan oleh musuh itu. Jadi pulang-pulang dia bawa kambing banyak. Itu ayat tentang diberi solusi dan diberi jalan keluar. Nah, amal apa, Bu? Amal takwa, perbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Ibu tahu nggak yang punya masalah siapa itu? Anaknya apa orang tuanya yang punya masalah? Anaknya yang punya masalah, yang bertakwa orang tuanya, yang dzikir orang tuanya, yang dapat solusi anaknya. Apa maksudnya ini? Kita sebagai orang tua itu perlu nirakati anak, itu perlu. Kadang kan anak sekarang kan macam-macam, kadang males dzikir gitu. Kita orang tua yang dzikir untuk anak-anak kita. Sambil kita bilang, nanti kamu sudah tua, kamu harus dzikir sendiri, karena mama kan tidak mungkin nemenin kamu terus.
Nah, sedikit banyak laku takwa kita, zikir kita, doa kita itu akan berpengaruh pada perbaikan nasib anak-anak kita. Saat itu yang Nabi ajarkan terkait solusi itu takwa sama memperbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Itu. Kalau tentang takwa ini ada di surah An-Nisa ayat 9 itu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Bahwa ya takut kalau seseorang itu meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Lemah ilmu, lemah iman, lemah ekonomi. Kita suruh antisipasi. Supaya anak kita enggak lemah, maka perbanyaklah, maka bertakwalah kepada Allah dan berkata yang jujur. Jadi sedikit banyak laku takwa kita, sedikit banyak laku jujur kita itu akan berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Nah, itu kalau orang Jawa nyebutnya nirakati anak namanya. Jadi yang punya masalah anak, kita yang zikir, kita yang wirid, kita yang mohon pada Allah. Kadang anak yang sakit, kita yang zikir, kita yang mohon pada Allah. Itu nirakati anak. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Kita ini jangan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk anak-anak. Tidak usah khawatir, itu juga kembali ke kita juga. Kan semua kebaikan kembali pada diri kita. Karena sering orang tua itu nanya ke saya, Ustaz, ini anak saya ini jodohnya ini agak ruwet ini. Ya udah, ibu yang wirid, ibu yang zikir misalnya, perbanyak apa ini itu macam-macam lah. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Ya monggo yang lain silakan. Termasuk ini ya, la haula wala quwata illa billah. Itu zikir solusi. Itu sababun nuzul dari surah At-Tolak ayat 2 dan 3. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nggih sami-sami Ibu, sami-sami. Monggo yang lain silakan kalau ada. Jelas semua atau tidak jelas semua? Jelas nggih? Cukup dulu? Cukup nggih? Nah, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.